Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang halaman login ya. Jadi kita lihat sebelumnya kita belum punya halaman untuk login, sehingga kalau kita masuk ke bagian dashboard administrator kita harus ketikkan admin ya. Nah, untuk itu sebelum masuk ke halaman, kita akan bahas halaman login. Terlebih dahulu kita bisa buka dulu di localhost 8080 ya. Nanti mungkin di premium version ini kita akan ganti dengan admin login ke admin ya. Jadi di halaman depan ya, kita bisa cek di front end, di view front ya, kemudian di view home ya. Ini di view home kita cari Ctrl F premium ya, coba cari. Ini ada premium version, bukan yang ini ya. Nah, ini premium version ya. Ini kita kasih login admin ya. Jadi untuk login ke admin, kemudian href-nya, linknya kita panggil php echo, kemudian ke base URL kita langsung panggil controller namanya login ya. Jadi nanti pada saat kita save dulu, nah jadi pada saat kita klik premium version ini, berikutnya nanti akan ganti dengan admin login. Ya, login admin ya. Kalau kita klik maka akan diarahkan ke controller login ya. Jadi di sini masih belum ada controller login. Mari kita bikin terlebih dahulu di controller ya. Jadi kita cari saja controller untuk login. Mungkin kita copy saja dari controller layanan misalkan, atau admin ya. Admin aja. Ctrl C, Ctrl V. Kita buat controller untuk login ya. Jangan lupa di sini ini masih admin ya, jadi diganti dengan login. Nah, di controller login pada saat nanti kita buka ya, di sini nggak perlu menu ya, karena kita tidak perlu menu. Kemudian ini kita langsung saja kayaknya. Jadi di login itu indeksnya nanti ini halaman login ya judulnya. Kemudian nanti kita langsung arahkan ke bukan vadmin, tapi kita akan bikin nanti yaitu folder namanya login, kemudian kita buat tampilannya namanya vlogin ya. Nah, ini folder dan nama view-nya belum ada. Kita cek di view ya, di view sini, di view sini ya, kita buat folder namanya login ya. Di dalamnya ada vlogin.php. Oke ya. Jadi kita sudah punya vlogin. Berikutnya kita akan lihat di bukan di Atelier ya. Jadi di template dari Nest Admin, template-nya Nest Admin, coba saya buka di Atelier di Nest Admin ya. Coba kita akan bikin form atau halaman untuk login ya, seperti ini ya. Nest Admin untuk login, kita bisa back view source, Ctrl A ya, copy semuanya, Ctrl C. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai tampilan untuk login ke admin ya. Jadi kita coba sebentar, kita tutup yang tidak perlu ya. Jadi nanti ke login ada data, nanti ke sini ya. Jadi coba kita cek terlebih dahulu, preload
Ya, jadi langsung diarahkan ke controller login. Gini sudah kelihatan dengan baik ya. Namun sebelumnya tentunya kita perlu perbaiki karena linknya tentu banyak yang salah ya. Jadi kita kasih php echo, kemudian base URL, kemudian bisa dicek di sini ya. Setelah base URL itu ada nice admin ya, nice admin garis miring ya. Setelah itu aset dan seterusnya. Ini kita copy di sini dan sini. Cukup banyak. Kemudian di ini jangan lupa, kemudian di paling bawah ya, paling bawah ya. Jadi kita tidak perlu bikin template karena halamannya sedikit ya, dan cuma satu halaman saja untuk login, jadi nggak perlu bikin template ya. Oke, sekarang mungkin tampilannya agak bagus. Nah, sekarang nanti ada beberapa hal yang bisa kita hapus ya. Remember me ini kita bisa hapus. Credit bootstrap mana ini ya, ini design by, ini bisa dihapus. Kemudian kita tidak menggunakan halaman untuk registrasi ya. Jadi halaman ini kita tidak bisa buat akun ya, berarti akunnya memang benar-benar dibuat sendiri. Kemudian ada remember me ini ya, remember me satu div ini kita bisa hapus. Ya, ini tampilan dari nice admin ini ada kayaknya ada gambar yang belum tampak di sini. Ada gambar yang belum tampak di vlogin. Ada gambar aset-aset. Nah ini ya, aset ini ya, image-nya belum ya. Oke ya, kelihatan ya. Kemudian kalau sudah bisa kita buat halaman login, selanjutnya adalah kita akan membuat database untuk bisa masuk ke halaman login ini, yaitu kita bikin username sama password. Mungkin bukan username, kita pakai email saja, sehingga enter your email and password to login ya. Kemudian di sini bukan username tapi email. For-nya kita boleh hapus, label, kemudian class input, ID-nya nggak perlu ini. Kemudian tipenya email ya, name-nya email. Kemudian ID your username ini tidak perlu, required-nya juga tidak diperlukan ya. Kemudian please enter your email yaitu. Kemudian password, for-nya nggak perlu. Kemudian type-nya password, name-nya password, name-nya email ya sudah. ID your password ini nggak perlu, sama required nggak perlu ya. Please enter your password ya. Nanti pada saat kita klik login ya, kita akan masuk ke halaman, kita akan diarahkan ke form. Di form itu harus ada dua ya, action dan satu lagi adalah method. Harus terdiri dari dua bagian ini. Metodenya adalah post, kemudian actionnya kita akan arahkan kepada controller apa kalau login ya. Maka di controller login itu kita akan arahkan ke base URL, kemudian nama controllernya login, kemudian kita akan
masuk ya dengan apa, cek login ya, cek login ya. Oke ya, jadi kita punya function baru namanya cek login ya. Jadi di login ini tadi functionnya index, kemudian kita bikin function baru lagi dengan nama public function cek login ya, nama functionnya. Oke, save. Nah, kalau pada saat kita menambahkan email dan coba kita reload email dan password, berikutnya adalah kita akan bikin validasinya terlebih dahulu ya. Jadi fungsi validasi itu agar, nah ini kan sudah masuk, kalau kita klik kan ke cek login ya, tapi sebelum masuk ke cek login, email dan password ini harus diisi, karena itu kita perlu validasi ya. Untuk validasi kita bisa ke CodeIgniter ya. Untuk halaman validasi kita tidak perlu hafal, coba dilihat di user guide-nya, validation ya. Jadi validasi itu ada, tekan enter ya, validasi di sini ya, validation. Nah ini ya, ini untuk validation, ini semua langkah-langkah untuk validation. Nanti kita akan bikin load library ya, load library ya. Jadi ada library namanya validation ya, loading library. Kita load dulu library-nya. Jadi di sini ya. Ya, ini ada library namanya validation, nanti kita perlukan ya. Kita perlukan library ini. Nah, itu ditaruh di atas. Berikutnya untuk validation ini ada beberapa ya. Ya, intinya itu validasinya itu kita nanti ngecek ya username sama password, atau email sama password kita ya. Yang tadi kan kalau di sini contohnya kan username dan password, tapi yang kita masukkan kan kalau kita isiannya email dan password, sehingga nanti validasinya berupa email dan password ya. Oke, berikutnya validation. Kita cek dulu, kita cari validation yang ini satu metode ya. Ya, ini bisa menggunakan set rule ya, validation set rule. Nah, caranya bikin seperti ini ya. Nah, ini ada in controller ya. Ya, kita akan validasi jika validate ya. If validate ya, if kemudian this validate ya. Jika validate, apa yang harus dilakukan ya. Jadi ini kita bisa contoh ya. Jadi kita bisa contoh ini ya. Gini, saya copy dulu seperti ini ya. Sini ya. Ini kalau tidak valid ya, tapi kalau valid berarti this validate ya. Jadi perbaiki dulu strukturnya begini ya, biar benar ya, biar benar ya. Jadi ini kan sudah nggak ada error ya. Ini email itu validasinya required saja, kemudian passwordnya required saja. Jadi kita bikin required saja, tidak banyak kita tidak perlukan yang lain-lain ya. Nah, ini validasinya itu kita validasi karena berupa array ya. Jadi validasinya berupa array, yaitu email dan password. Kalau berhasil validasi di sini ya, nanti kalau berhasil hasilnya di bawah sini, kemudian kalau error nanti hasilnya di else ini ya. Ini kalau error ya, if validate, kemudian ini kalau berhasil, dan di sini kalau berhasil, kemudian di sini kalau terjadi error ya. Nah,
Kemudian required ini ya validasinya kita perluas ya, coba kita lihat ya, bukan hanya required saja tapi terdiri dari banyak rules ya. Jadi ada, nah ini tadi kan required kan rule-nya kan required ya, jadi ada errornya juga. Kita cari yang lebih lengkap, ada labelnya sekalian ya, yang ada labelnya sekalian. Nah ini ya, jadi label, rules, dan error ini ya, ini yang akan kita pakai ya. Jadi email ini requirednya itu kita ganti dengan array seperti ini ya, array apa saja. Yang pertama adalah label penanda ya, penandanya itu ini karena berupa array ya, penandanya itu email ya, huruf besar nggak apa-apa karena penanda ya, koma, kemudian rules ya, rulesnya itu yang tadi ya, ini yang di bawah ini required ini, required, hati-hati salah ya, salah tulis, salah ketik. Kemudian satu lagi setelah rules apa tadi, errors ya, ini rules ya, kemudian errors ya, error ya. Errornya bagaimana? Errornya nanti penulisannya itu seperti ini ya, fill begini ya, fill belum diisi. Jadi fill itu nanti mengacu ke label ya, jadi label belum, email belum diisi ya, seperti itu nanti isinya ya, validasinya. Oke. Berikutnya adalah sebentar, kalau validasinya errornya hanya satu, mungkin penulisannya seperti ini ya. Tapi kalau errornya itu berupa array, sebentar, kalau berupa array ya kan harus dituliskan begini, tulisannya kan harus begini ya. Errornya bisa saja berupa array gitu ya, Ctrl X ya, copy seperti ini. Errornya bisa saja banyak ya, gini nanti penulisannya ya, jadi kan nggak ada error ini, nggak ada yang salah ya. Berikutnya untuk password ya, password itu sama ya, jadi dari sini ke sini saya copy. Nah jadi requirednya ini kita bisa hapus ya, kita hapus, kita paste ya, Ctrl S, bentar, Ctrl Z dulu, kok jadi kacau nih. Kita copy dari ini, dari sini ke sini kan, sampai ke sini ya. Oke, Ctrl C, jadi requirednya ini diganti semua. Ctrl S ya, kan nggak ada error ya, sudah benar berarti. Nah, jadi ini labelnya adalah password, kemudian rulesnya required, errorsnya adalah fill belum diisi. Jadi nanti isinya adalah password ya, belum diisi ya, jadi itu. Kemudian nah ini ya, ini kalau untuk validasinya bentuknya seperti ini ya. Ini kalau berhasil ya, ini kalau berhasil login maka nanti di sini. Tapi kalau else, kalau salah bagaimana ya. Jadi kita cek dulu kalau terjadi error ya, jadi belum berhasil, yang error dulu, error ya. Kalau belum, dua-duanya ini belum diisi, maka kita akan gunakan session, kemudian kita bikin ya, kalau bikin itu set ya, flash data, set flash data, ada set ada get ya, flash data, kemudian flash datanya itu adalah errors ya, kemudian isi datanya adalah yang tadi ini ya, validation dollar validation ya, berarti dollar validation, kemudian kita panggil yang get errors yang ada s nya ya, function get error ya. Ya ini ada session ya, session set flash data error ya. Kemudian kalau sudah kita return redirect kemana, to
yaitu base URL ke halaman mana, login ya. Kalau salah kan ke halaman login, ya. Kali ini nanti bukan sekedar balik ke halaman login saja, tapi ada peringatannya atau ada data yang kita with input ya, itu kelihatan tuh, with input apa, validation ya, jadi inputannya itu validation, isinya adalah $validation. Nah, jadi errornya disimpan dengan nama error ya di set flash data, kemudian pada saat balik ke login itu juga membawa inputan berupa validation ya. Kita save dulu, kemudian kita coba ya, begini, kita coba jalankan ya, bukan di admin ya, di login ya, kita kosongin. Oh ya, sebelumnya tentunya kita harus bikin database-nya terlebih dahulu ya, atau kita cek dulu ya. Kita coba cek dulu saja. Jadi ini belum ada database-nya ya, jadi nanti kalau misalkan terjadi kesalahan ya, nanti akan ditampilkan di atas sini ya, di atas inilah, baik kesalahan itu dari email atau dari passwordnya ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya coba kita cek lagi di validation ya. Di validation itu semuanya ada di sini ya. Kemudian kita getting a single error ya. Kita cek di sini, getting single error, validation error. Nah, ini ya cara penulisan errornya begini nih. Ini ya. Ini kita bisa copy semuanya, taruh di vlogin ya. Jadi nanti ditampilkan di cek login di sini ya, di enter your email and password to login ya, di bawah sini ya. Jadi kalau ada salah-salah, Ctrl S, ditampilkan di bawah sini ya. Jadi kurang lebih di sini ya, di sini nanti akan ditampilkan di sini ya. Jika errornya kosong ya, jika error kosong ya aman, nggak ditampilkan. Tapi kalau tidak kosong ya berarti ada error, maka nanti setiap error itu akan ditampilkan ya. Kita coba dikosongin dulu ya. Belum kelihatan ya, kenapa? Karena kita kan error itu kan berupa yang di sini yang diambilkan error, sedangkan error itu kan disimpan di dalam flash data ya. Kita tuliskan errors sama dengan session ya. Tadi set ya, sekarang get. Sekarang get ya, get flash data. Apa yang diambil yaitu errors ya. Jadi seperti ini, error ya. Jadi errornya itu isinya adalah set flash data di sini ya. Jadi kalau nggak ada error ya aman, tapi kalau ada error maka errornya akan ditampilkan. Coba cek lagi ya. Jadi ini ya errornya, email harus the email field is required. The email field is required ya. Ini nggak pakai UL biar nggak terlalu banyak. Ctrl S ya, the email field. Kemudian jadi dua-duanya ini harus diisi ya. Ya, jadi sementara untuk
database-nya sudah validasi database. Validasinya sudah kita buat ya. Nah, sekarang berikutnya adalah errornya ya. Untuk error ini sudah berhasil ditangkap ya errornya. Sekarang kita akan masuk ke validasi ya. Ke pembuatan database ya. Jadi terlebih dahulu kita bikin database di localhost ini ya. Kita bikin database tbl user bikin 5 ya, klik create. Tabel user itu apa? ID user, kemudian nama user, kemudian nama user, kemudian email ya, jadi email sama password, kemudian kita cek sekalian level ya, oke. Sekarang kita perbaiki dulu, ini auto increment primary ya, untuk ID-nya auto increment primary, ini varchar, email varchar, kemudian password varchar, level integer 1 saja, nanti isinya bisa 1, bisa 0, bisa 1 ya. Nama user varcharnya 100, email 100, password 100 saja ya. Oke, kita save ya. User, tabel user ya sudah dibuat. Sekarang kita insert data dummy. Nama usernya administrator ya, nanti emailnya admin.com ya, passwordnya admin ya, jadi yang gampang-gampang saja admin, levelnya 1 ya, klik go ya, admin levelnya 1 ya. Ini data sudah ada. Sekarang bagaimana kita bikin validasi ya, atau untuk ngecek ya, bagaimana kita di vlogin ini bisa masuk ke dalam koneksi dengan database ya. Maka yang pertama adalah kita tangkap dulu di sini ya. Jadi kalau validasinya sudah nggak ada masalah, maka kita tangkap dulu emailnya ya. Emailnya kita tangkap, this, kemudian request ya, kemudian get post email ya, email, kemudian $password, ini juga sama, $this, request, get post, get post, password ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita akan panggil data model ya. $this, nama modelnya kita belum punya, tapi kita akan bikin namanya model login ya. Di model login nanti kita akan buat nama functionnya adalah cek. Tadi fungsi ini cek login huruf kecil ya, sekarang saya pakai huruf besar, cek login ya. Oke ya. Cek login itu email dan passwordnya yang dibawa ya, data email sama data password, hanya 2 saja ya, email, $password ya. Oke ya. Berikutnya kita akan bikin model login ya, model login. Coba kontrol, saya bikin model login pakai ini saja biar mudah, PHP Spark make
model, nama modelnya model login ya. Ya, sudah ya. Sudah ada model login ya. Wah, ini banyak ternyata. Ini kita hapus semuanya. Ya, model login itu punya satu function, yaitu apa? Cek login ya. Cek login dengan membawa data email dan password. Ini kita copy. Nah, ini kan model login sudah. Model login public function. Ya. Ini ya. Ctrl S, public function, cek login. Kita return dulu, return $this, kita panggil database-nya, kita panggil tabelnya, nama tabelnya adalah tbl user, kemudian where ya, where kita panggil user di mana ya, email sama dengan ini karena berupa array ya, ini berupa array ya, jadi caranya begini, harus ada array begini ya. Ya, jadi yang pertama adalah data email. Emailnya adalah, kalau sudah array itu pakai panah seperti ini ya. Emailnya itu dengan $email yang dikirimkan dari sini, yang diambil dari sini, kemudian koma, password ya, kita panggil $password ya. Ya, jadi seperti ini kalau datanya berupa array ya. Jadi karena ada dua, kalau satu nggak perlu array, kalau ini lebih dari satu pakai array. Kemudian get, function get, kemudian dan lagi get row array ya. Jadi kita ambil satu baris ya, jadi sekalipun yang diperlukan itu email dan password, tapi satu baris, data satu baris ini kita ambil semuanya ya. Jadi dari sini kemudian dari sini berarti di sini ya, di sini cek login ya. Ini saya kasih nama variabel baru ya, jadi namanya cek user gitu ya, cek user. Nah, sekarang saya akan kita akan lihat ya, cek user ini ada datanya nggak, dd $cek user. Nah, tentu kita panggil dulu ya, dd ini, bentar, ini kita tutup di sini ya, reload dulu. Asal saja, yang penting sesuai dengan format email ya, karena kalau nggak sesuai format email nggak mau. Coba kita cek sebentar, controller cek login email password. Oh, modelnya belum masuk, jadi model login ini belum bisa masuk. Kenapa ya? Karena kita belum panggil modelnya ya. Di sini kita panggil ya, use kemudian app login model ya, itu ya, model login ya. Kemudian karena ini ada model login, berarti kita bikin konstruktor ini ya. Konstruktor itu ini kosong, kemudian var-nya model login, sini new model login ya, seperti ini ya. Ya, ini tadi errornya di model login. Sekarang coba kita reload lagi, null ya. Coba kita back lagi, ini ya.
Ya, ini cek loginnya masih nol karena kan nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan nggak sesuai ya. Jadi coba kalau kita sesuaikan, kalau kita sesuaikan dengan isinya, yaitu admin.com, passwordnya admin ya. Coba ini nol ya, tapi kalau kita isi admin.com yang benar ya, yang benar passwordnya admin. Coba kita cek ya, jadi array-nya ketangkap ya, jadi ada array-nya. Kalau tadi salah, datanya nggak ada yang diambil ya, tapi kalau benar semua data itu diambil, berarti sudah dari sini sudah betul. Selanjutnya kalau ini sudah benar, kemudian akan kita akan kita cek kembali ya, akan kita cek kembali, yaitu apakah ada kesalahan gitu ya, apakah ada kesalahan pada saat kita cek login ya, if pakai function if ya. If sebentar biar muncul if, nah seperti ini ya, cari yang if ini, if ya kondisinya apa, code-nya apa ya, jadi seperti itu ya. Jika $check login artinya cek user ya, jika cek user ini benar ya, maka kita akan return redirect ya ke sini ya. Sebentar, ketik biasa aja, return redirect to this URL. Kemudian kita redirect ke admin ya. Nah, ini baru, jadi nanti langsung masuk ke admin. Jika salah gimana ya? Jika salah, else jika salah, jika nggak cocok antara email dan password ya, kalau tidak sesuai maka kita akan bikin kita return juga ya, kita return juga, tapi dalam hal ini adalah returnnya adalah sama seperti ini ya, jadi ada errornya, kita ciptakan session ya, kita bikin session, tapi sessionnya bukan session error ya, tapi session gagal, artinya beda ya, terjadi kegagalan, tidak sama antara email sama password kan, yang masalahnya kan di sana. Maka flash datanya adalah gagal, kemudian di sini bukan validation error, tapi bukan di validasinya, tapi kita bikin dengan kata-kata email atau password salah ya, jadi entah apa emailnya atau passwordnya yang salah ya. Setelah itu di redirect to login ya, kemudian redirectnya ke login dengan with input validation ya, jadi seperti ini ya, seperti ini. Coba kita cek ya, coba kita cek back dulu, bentar, ini sudah dimatikan nggak DD nya? DD sudah mati ya, coba kita cek. Add ya, pesannya belum ada. Oke, pesan untuk gagal ini belum ada ya, jadi kita akan bikin di Velogin pesan untuk kalau gagal ya, itu mirip dengan yang ada di sini sih, hanya bedanya begini, bedanya kita pakai PHP seperti ini ya, copy sedikit sorry kok kacau, and if ya, kita ketik sendiri aja $PHP ya. Session
session get ya, get flash datanya kan gagal tadi ya. Session get data ya, if session get flash data gagal, jika ada data gagal ini, maka jika muncul set flash data gagal, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi div-nya saja yang saya ambil ya, div-nya aja yang saya ambil, yang diperlukan itu div-nya saja. Ini tidak diperlukan, ini ya, bentar, ini harus ditutup, ini buka, buka, tutup ya, kan sudah benar ya, Ctrl S, inilah biar ya, save ya. Nanti pesannya gagal juga alert, kemudian di sini PHP echo session ada get flash data, kemudian gagal ya. Oke ya, jadi nanti akan muncul pesan ini ya. Reload, coba add, ini kan formatnya sudah benar, password, email atau password salah ya, jadi sudah betul ya. Ini email field is required, sebentar, kok email field is required ini, bentar, harusnya errors ya. Ini agak coba, ini saya ganti error err ya, sama enggak? Ya, alertnya danger ya. Ini sebenarnya sudah benar ya, jadi sudah kita bisa verifikasi kalau kita pakai data yang benar, admin coba kita masuk admin add admin ya, admin.com, kemudian passwordnya admin. Kita cek login ya, langsung masuk ke admin ya. Jadi ini kita sudah benar ya. Satu lagi, pada saat sudah masuk ke ke dalam tampilan admin, nanti kita akan bisa ganti nama yang ada di sini, karena kita sekarang bisa menggunakan session ya. Jadi setelah sini ya, kan kalau sudah berhasil, maka kita akan ambil sessionnya ya, session, kemudian kita bikin set kita ambil nama dari admin tersebut, yaitu kita set ya, nama user ya. Kita set nama usernya dengan cara apa? Nama user ini lewat check user ini ya, check user $check user ya, $check user, kemudian nama user, kan dia sudah terhubung ke database ya. Kemudian kita ambil nama user ya.
Oke, berikutnya bukan hanya ini kita ambil sessionnya, tapi juga kita bisa ambil levelnya ya, level ya, di sini juga level ya. Jadi sekarang kita punya level dan nama user ya. Kalau level nama user ini sudah kita dapat, maka nanti di tampilan admin ya, ini tampilan admin ya, Kak Anderson ini kita bisa ganti. Kita bisa ganti dengan cara gini, dengan cara itu admin v dashboard atau v template. Dashboard, kemudian berarti di template-nya itu mana sih, di layout ya namanya ya, di head, ini headnya header berarti ya. Di headernya ini nanti kita bisa ganti Kak Anderson ini dengan nama session ya. Session get ya. Session get apa namanya, nama user ya, administrator ya namanya. Ini kan nama usernya kan administrator, misalkan bukan administrator, misalkan dosen misalkan. Sorry ya, cuman ini nanti bisa langsung berubah nggak? Belum ya, jadi harus tadi sekalian kita bikin logout ya, sekalian kita bikin logoutnya. Ini login, sekalian kita bikin function untuk logout, function logout ya. Di sini public function logout ya. Nah, kalau untuk logoutnya berarti di logout itu akan menghapus session ya, session. Nanti nama usernya akan dihapus dengan cara remove nama user, dan satu lagi ya, session copy saja, dan level ya, karena harus di remove ya. Kalau nggak di remove masih ada nanti. Kemudian kalau sudah logout itu nanti akan return redirect ya. Return redirectnya kemana? Ke login tentunya ya. Ya. Kemudian pakai ini session set flash data sekalian ya. Ya. Ini kurang titik koma. Set flash data ini bukan gagal ya, misalkan apa namanya, logout ya, misalkan out ya, kita pakai out saja. Nanti perintahnya adalah Anda berhasil logout ya, out ya, flash datanya out ya. Jadi dimana ini flash data itu kan tadi masih disimpan di mana ini, di login ya, di login ini tinggal kita copy saja.
satu PHP ini kita copy ya, dengan cara ini out, pesannya adalah out, role-nya coba ini role-nya sukses ya, kemudian catalyst datanya juga out ya, out ya. Oke. Coba kita back dulu, sebentar, login logout ya, logout ya, Anda berhasil logout. Sorry, kok seperti ini, Anda berhasil logout. Alert danger, alert sukses. Bentar, login dulu admin.com. Ya, dosen ya. Kemudian kita bikin controllernya login logout ya, login logout controllernya ya. Anda berhasil logout. Cuman sayangnya sebentar, ini sukses, oh kurang S. Ya, tadi harusnya sudah benar ya, tadi kurang S ya. Ulang lagi, dosen benar, login logout ya, udah ya, udah benar ya. Saya kira itu modul untuk membuat modul untuk bisa login dan logout ya. Kita akan pelajari berikutnya agar user tidak bisa bolak-balik dari admin ke login dan seterusnya, yaitu dengan cara menambahkan filter ya setelah ini ya.